Alhamdulillahilladzi khatama risalat bil Islam war rusul bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khatamal kutub bil Qur'anil Karim wa ja'ala al-arabiyyah lisan hadzal din. Kama qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Baik. Al-hudur al-kiram, innahu lasyarafun azimun an utihat lil fursah fi hadhihi al-munasabah as-sa'idah li taqdimi maqalatil basitah tahta al-mawdu' al-istifadah min at-tafkir al-'ali fi ta'limil mahfuzat. Arif ana Zubaidah min Jami'ah Bukit Tinggi Al-Islamiyah Al-Hukumiyah. Wal'an ana uqaddim lakum an-nuqat al-muhimmah min al-mawdu' fi ma yali. Baik, al-awwal mafhumul mahfuzat. Al-thani ahdafu ta'limil mahfuzat. Al-thalith ijra'at tadris mahfuzat min khilal at-tafkir al-'ali. والآن اسمحوا لي أن أقدم لكم تفاصيل ذلك كله باللغة الإندونيسية تسهيلا لي. Baik. Saya pilih dari Aid Al-Qarni karena saya yang terakhir ya. Semua para hadirin semoga masih semangat yang full walaupun saya yang terakhir. Semoga yang terakhir ini tidak mengecewakan. Rubbama sa'atka awailul umur wa sarratka awakhiruha kas-sahabi awaluhu barqun wa ra'dun wa akhiruhu ghaithun hani'un. Ya. Ini ada kata-kata Ustazah Hani-nya di sini ya. Semoga saya tidak mengecewakan dan para hadirin tetap masih semangat. Di sini saya berbicara tentang mahfuzat. Sebagaimana kita ketahui, hari ini sebenarnya mahfuzat itu banyak di media sosial. Akan tetapi para anak-anak kita yang kekinian atau yang hobi bermedsos itu lebih banyak menyukai kepada terelie dan kata-kata mutiara atau yang lain-lainnya yang tidak terkadang tidak tahu pengambilannya dari mana. Baik, nanti akan saya tampilkan faktanya berikut. Bagaimana apa itu mahfuzat? Mungkin semuanya kita sudah tahu bahwa mahfuzat dia qita'un adabiyah mujazah wa yadrusuha at-talabah wa hum mukallafuna bihifziha. Mahfuzat imma syi'ran wa imma natran. Madatud dirasa al-adabiyah fil madaris wal ma'ahid. Itulah mahfuzat. Kalau di ma'had biasanya ada target berapa hafal dalam satu semester, dimulai dari tingkat yang rendah, menengah, sampai ke tingkat yang tinggi. Seperti di Gontor misalnya, di awal-awal itu mungkin mahfuzat yang sederhana saja. Kemudian ada target penghafalannya berapa mahfuzat dalam satu semester atau satu tahun. Lalu kita bicara tentang ahdaf. Ya, banyak ahdaf untuk mengajarkan mahfuzat. Sebenarnya terkadang anak-anak kita jika diajarkan misalnya dengan mahfuzat manjadda wajada, dia lebih gampang menghafalnya. Bisa tazwid at-talabah bi tarwati lugawiyah wa fikriyah tusa'iduhum fi tahsinit ta'bir. Ya, fi tahsinit ta'bir. Tuma tudarribuhum ala fahmil asalib al-adabiyah. Karena di mahfuzat itu banyak sekali uslub-uslub sastra. Kalau kita lihat dari sastra, itu mahfuzat bisa diambil dari, misalnya bisa hikam, bisa amsal, dan juga bisa dari syair juga. Kemudian, tarbiyah syakhsiyatihim. Tidak sedikit juga orang yang berubah karena mahfuzat. Bisa juga tarbiyatul dzuk al-adabi ladai tolabah.
atau bisa juga tausiah khayalihim min khilalis suwar al-khayaliyah al-mutawaffirah fi al-qita'il adabiyah. Baik, والآن كيف نختار المحفوظات? Bagaimana kita memilih mahfuzat? Yang pertama bisa mathiratu lihamasati talabah wa manba'atatu lintibahihim. Summa murtabitah bisyu'uni diniyah. Summa min nahiyatil fikrah la yakun fihi suwaru mu'aqqadah. Ya, kita jangan memilihnya yang sulit-sulit. Begitu kita memilih mahfuzat, apalagi jika untuk siswa. Berbeda ketika dengan mahasiswa. Mungkin di level mahasiswa mereka belajar di tarikh adab, tarikh al-adab al-arabi. Bisa juga mereka belajar di sastra seperti di ma'ani wal bayan wal badi' di balaghah. Tetapi kalau untuk siswa tingkat MTS sama madrasah aliyah, kita memilih yang mudah-mudah. Ya, mungkin min nahiyatil lughah, al-lughatu aqrab ila suhulah, yang gampang-gampang. Ya. Kita sesuaikan juga dia dari segi panjang dan pendeknya mahfuzat. Kadang ada yang panjang, mereka belum sanggup menghafalkan, maka mereka belum sanggup membaca, maka kita pilih yang pendek-pendek saja untuk tingkat siswa atau murid. Thumma mustamilah ala ba'di suwar al-khayaliyah wa ala ma'ani samiyah. Baik, wal'an ijra'at fi tadrisil mahfuzat. Mungkin nastati'an dzikril munasibah minal qit'ah atau taqdimul mujas min sahibil qit'ah. Jadi kita bisa juga di sini seperti apa mengajarkan mahfuzat itu dengan pakai hot. Karena hot tadi sudah banyak dibahas di awal, bagaimana siswa atau murid bisa menemukan. Misalnya seperti mahfuzat yang saya tampilkan di awal, di sana bisa murid ditanyakan, ini mahfuzat dari siapa? Man sahibul mahfuzat, masalan hadha. Thumma tajzir, menarik perhatian. Dengan tema bisa ditanya atau apa itu temanya, atau kita bisa bertanya. Man hafizah hadhil mahfuzat, masalan. Atau kita bisa menceritakan terlebih dahulu mahfuzat ini dari ini yang mengatakannya atau ini pemilik mahfuzat, lalu nanti bisa disampaikan juga pengantar ringkas tentang mahfuzat. Baik. Nah, ardul qit'ah bisa juga dengan cara berikut, memaparkan mahfuzat terlebih dahulu, lalu bisa di-share atau difotokopi kepada murid-murid, bisa ala syashah. Jadi kita bukan hanya di level mahasiswa saja kita menggunakan atau kita mengajar dengan syashah, mungkin di level murid atau siswa kita sudah juga hendaknya mencoba untuk menyampaikan, untuk mengajarkan mahfuzat itu dengan cara-cara seperti ini atau dengan langkah-langkah seperti ini. Mungkin bisa juga maktubah ala saburah, ini qadimah jiddan, atau fil kitab al-muqarrar. Nah, alal ahsan bisti'mal syashah ala syashah. Baik. Nasamir wal'an. Nah, al-qira'ah an-namudajiyah. Al-qira'ah an-namudajiyah. Bisa juga guru membacakan terlebih dahulu mahfuzat tersebut, lalu bagaimana hotsnya, murid bisa diminta untuk mencari artinya, atau mahasiswa bisa mencari artinya. Ya, siapa yang mengatakan mahfuzat ini dan dikaitkan dengan masyarakat, kita tanya bagaimana di masyarakat, misalnya man sobara zafara, misalnya seperti itu yang mudah-mudah saja kita tanya, ayo siapa yang
tidak sabar, siapa yang sering misalnya di ma'had, siapa yang sering tidak suka mengantri, lalu ternyata nanti karena tidak mau mengantri, lalu dia tidak bisa mengikuti acara ini dan ini, misalnya begitu. Baik, qiraat thalabah. Misalnya qiraah jamaiyah, bisa membaca bersama-sama, bisa qiraatul qit'ah juz'an. Bisa juga dengan qiraah fardiyah. Lalu tashih al-akhta'. Baik, nastamir al-ijrat al-khamisah asy-syarhu. Awalan syarhul qit'ah biilqa al-as'ilah. Kita bisa juga menjelaskan mahfuzat itu dengan bertanya terlebih dahulu. Ayo, siapa yang hafal satu mahfuzat atau kata-kata mutiara atau kata-kata hikmah? Mungkin dengan bertanya terlebih dahulu. Qiraatul wihdah allati satushrah, summa syarhul mufradat bitaqdimil as'ilah minal wihdah, summa siyaghatul ma'nal am lil wihdah asasan alal as'ilah wal intiqal ila wihdah ukhra. Wadih? Baik, nastamir. Nastamir bi munaqashati ammah fi ma'nal qit'ah. Bisa hurrah mutallaqah, bisa al-mudarris laisa mutaqayyidan bi tartib ma'anil qit'ah. Jadi bagaimana juga guru mampu menyampaikannya dengan tidak sulit, dengan bahasa yang mudah dan gampang. Suma tahfizul qit'ah atau juz'un minha. Ya, jadi bisa juga dengan menghafal sebagian, 1 bait, 2 bait, atau 3 bait. Bisa juga dengan melagukannya, bisa juga fardian, fil madrasah, fil bait, atau bil alhan. Bisa dengan musik-musik. Misalnya murid atau mahasiswa itu lebih senang dilagukan, seperti pengalaman saya dulu misalnya ketika menghafalkan sesuatu, mahfuzat atau syair, saya lebih dekat dengan yang dilagukan. Hingga misalnya sampai saat ini saya menghafal lirik-lirik itu melalui lagu, melalui musik atau dinyanyikan. Nah, inilah kenyataannya bahwa di Instagram itu juga ada mahfuzat yang followernya itu sampai 2,4 juta. Itu ada kalimat, ada al-adabul arabi. Akan tetapi ketika khusus dicari di Facebook itu tidak ada yang khusus untuk mahfuzat. Begini juga kenyataannya bahwa ternyata followers Terelie itu lebih dari 56,9 ribu masing-masing akun, dengan akun lebih dari 7. Nah, itu faktanya bahwa murid-murid kita, mahasiswa-mahasiswa kita lebih dekat dengan yang umum-umum. Padahal mahfuzat ini sangat banyak. Mungkin untuk ke depan kita lebih ada inovasi lagi terhadap mahfuzat kita, sehingga lebih diminati oleh murid-murid dan mahasiswa. Pak Ustazah. Oh iya. Ikhlasan. Oh iya. Baik. Jadi bagaimana langkah-langkah tadi bisa kita ikuti untuk mengajarkan mahfuzat, untuk mengembangkan, untuk kita jadikan HOTS. Ya, kita ikuti langkah-langkah yang tadi, maka terakhir
Di sini sebenarnya ada yang akan saya tampilkan karena waktu sudah habis. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hada ma astati'u taqdimuhu lakum wa inni la astamiddu minkumul udra ala zallati lisani wa atharati kalami wa ala kusuri fit taqdim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran kathiran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.